Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, di dalam kitab Majmu'atur Rasail, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ada 4 adab yang perlu dilakukan sebelum tidur. Beliau berkata, adab atau tata krama ketika akan tidur adalah bersuci sebelum tidur, kemudian tidur pada posisi miring ke kanan, berzikir kepada Allah hingga tertidur, dan berdoa kepada Allah ketika bangun tidur dan memuji Allah. Demikianlah di antara nasihat Imam Al-Ghazali tentang adab-adabnya sebelum tidur. Nah, pada kesempatan video kali ini kembali kita akan membahas beberapa amalan yang sunnah dilakukan sebelum tidur. Kita akan membahas setidaknya 5 amalan sebelum tidur yang balasannya atau keutamaannya amat hebat. Di antaranya, dengan melakukan 5 amalan ini, maka saat kita tidur, malaikat akan mendoakan kita, setan tidak berani mendekati kita, diampunkan dosa sebanyak butiran pasir, husnul khotimah seandainya ajal menjemput kita saat sedang tidur, dan kelak tidak disiksa selamanya baik di alam kubur maupun di dalam neraka. Insya Allah kita akan membahasnya, maka pastikan para sahabat menyimak hingga menit terakhir, dan jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, sesuai dengan pesan Imam Al-Ghazali bahwa sebelum tidur dianjurkan bersuci terlebih dahulu dan juga banyak-banyak berzikir kepada Allah. Maka berikut ini setidaknya 5 amalan yang harus kita lakukan sebelum tidur. Amalan yang pertama, bersuci atau berwudu terlebih dahulu. Siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan mendoakannya. Imam Ibnu Hibban meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun." Siapa saja yang tidur dalam keadaan suci, yakni berwuduk terlebih dahulu sebelum tidur, maka malaikat akan tidur bersamanya di dalam pakaiannya. La yastayqidhu sa'atan minal laili illa qala al malak Allahumma ighfir li 'abdika fulanun fa innahu bata tahiran. Dan tidaklah ia bangun dari tidurnya pada suatu malam kecuali malaikat tersebut akan berdoa untuknya, ya Allah, ampunilah hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci. Yang kedua, membaca surah Tabarok. Di antara sunnahnya Rasulullah yang beliau lakukan sebelum tidur adalah membaca surah Tabarok. Beliau tidak tidur sehingga membaca terlebih dahulu surah agung ini. Sayyidina Jabir menceritakan tentang kebiasaan Rasulullah sebelum tidur ini, sebagaimana diriwayatkan Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah tidak tidur sehingga terlebih dahulu membaca surah Alif Lam Mim Tanzil dan surah Tabarok. Siapa yang suka membaca surah Tabarok setiap malam akan selamat dari siksa kubur. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata sebagaimana diriwayatkan Imam Nasai, barang siapa yang membaca surah Tabarok setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Amalannya ketiga, membaca doa sebelum tidur. Ini adalah teladan Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Huzaifah bin Al-Yamani
dan Sayyidina Abu Dzar disebutkan bahwa Rasulullah ketika akan tidur membaca doa Bismikallahumma ahya wa amut, dan ketika bangun tidur Rasulullah membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amalannya keempat, membaca istighfar sebanyak 3 kali. Anjuran membaca istighfar sebelum tidur ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Rasulullah, beliau bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaihi thalatha marrat." Barang siapa yang membaca istighfar berikut ini sebelum tidur sebanyak 3 kali, Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih, ghafarallahu dzunubahu wa in kanat mithla zabatil bahri wa in kanat adada waraqis syajari. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun ada sebanyak buih di lautan, meskipun ada sebanyak jumlah daun-daun pepohonan, wa in kanat adada ramli alijin wa in kanat adada ayyamid dunya, meskipun dosanya ada sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun dosanya ada sebanyak jumlahnya hari dunia. Amalannya kelima, membaca ayat kursi. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah tentang anjuran membaca ayat kursi sebelum tidur. Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursiyyi. Jika engkau akan berangkat tidur, maka bacalah ayat kursi. Lan yazala ma'aka minallahi hafizun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Maka Allah akan senantiasa menjagamu selama engkau tidur, dan setan pun tidak berani mendekatimu hingga masuk waktu subuh. Inilah setidaknya 5 amalan sebelum tidur yang dianjurkan dan diteladankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.